Kemarin itu kan viral ya, ada sosok lelaki yang dengan terang-terangan kemudian dengan kata-kata kasar itu mengancam orang-orang yang selama ini meragukan nasab Ba'alawi. Bahkan orang tersebut itu mengatakan halal darahnya. Ini kan sebuah kalimat yang sering diungkapkan atau sering diucapkan oleh para teroris di negeri ini. Dan ternyata ini ada juga sebuah video yang beredar. Orang tersebut itu tampak berada di sebuah majelis. Kita simak videonya ya. Yang saya cinta, yang saya muliakan. Jadi coba Anda perhatikan. Muslimin, muslimat. Ini kelihatan banget ya. Ibu-ibu. Sama ya ini ya. Para pemuda-pemudi Islam. Jadi udah jelas ya. Baginda Nabi besar Muhammad. Kelihatan kan? Nah. Jadi ini lelaki tersebut itu berada di majelisnya seorang Habib ya. Siapa nih namanya Habibnya? Orangnya gondrong seperti Bahar bin Smith itu. Jadi kalau sudah begini kan sudah ketahuan ya. Ini ada indikasi bahwa orang tersebut itu memang pengikutnya si Habib ini. Sehingga kalau seperti ini apakah masih orang pribumi itu masih mau membenarkan apa yang dilakukan oleh para habaib? Mau seorang yang ngakunya itu keturunan Nabi, yang ngakunya itu pembela keturunan Nabi, tapi dengan sesama muslim yang tidak sejalan atau tidak sepaham, kok dengan mudah, dengan enteng menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kemudian melakukan ancaman juga, mengatakan halal darahnya dan lain sebagainya. Ini kan sebuah tindakan yang sudah tidak sewajarnya ya. Makanya harusnya itu orang-orang pribumi itu kembali sadar, kembali terbuka mata hatinya, kembali terbuka pikirannya bahwa ternyata itu apa yang sering dilakukan oleh para habaib, terutama oknum-oknum habaib yang suka menebarkan kebencian, yang suka memprovokasi orang-orang pribumi agar benci dengan pemerintah, agar tidak dekat dengan ulama-ulama atau kiai-kiai Nusantara. Itu mereka itu memang punya agenda ya mungkin ya. Sehingga dengan adanya sebuah video yang beredar kemarin itu kan kita menjadi paham ya, bahwa ternyata selama ini kalau misalkan orang itu benar-benar mencintai Nabi, itu kan tidak mungkin ya akan melakukan hal seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya terserah Anda semua, tapi kita sudah melihat videonya seperti itu. Kemudian jawaban terakhirnya itu juga terserah Anda semua. Apakah Anda masih percaya dengan yang namanya oknum Habib atau Habib yang ada di Indonesia ini? Masih percaya mereka itu keturunan Nabi? Kalau saya pribadi sih tidak ya. Karena kalau keturunan Nabi itu kan tidak mungkin akan melakukan hal seperti itu. Terutama misalkan ada jamaahnya atau ada pengikutnya yang melakukan hal yang sekiranya itu bertentangan dengan ajaran Nabi, otomatis akan menegurnya. Tapi apa yang terjadi, apa yang kita lihat selama ini, tidak ada teguran semacam itu. Bahkan seolah-olah malah dibiarkan untuk melindungi kekuasaan atau mungkin melindungi keagungan si Habib tersebut. Ini kan sudah tidak sejalan dengan ajaran Islam. Jadi yang namanya kajian ilmiah yang dilakukan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bukan karena perseteruan atau permusuhan antara Dzurriyyah Wali Songo dengan Dzurriyyah Ba'alawi. Itu tidak, tapi itu semata-mata demi kebenaran. Karena kebenaran tentang nasab itu harus diungkapkan, harus diluruskan. Sebab tidak boleh setiap orang itu kok mengaku memiliki jalur nasab kepada Kanjeng Nabi padahal tidak punya bukti. Kalau setiap orang boleh seperti itu ya otomatis dia akan memanfaatkan jalur atau nasab itu untuk kepentingan pribadinya, untuk mengeruk kekayaan, untuk mencari pengikut dan lain sebagainya. Ini kan sama saja merendahkan harga diri Kanjeng Nabi, merendahkan martabat Kanjeng Nabi, merendahkan marwah Kanjeng Nabi. Lah mosok keturunan Kanjeng Nabi kok kelakuannya seperti itu? Kan tidak mungkin. Maka salah satunya dengan adanya beredar video kemarin itu yang mengaku pecinta habaib kemudian mengancam-ngancam Kiai Fuad, kemudian mengancam Kiai Imad, kemudian mengancam Tubagus Mugi, kemudian mengancam Gus Arya dan lain sebagainya. Itu makin memperkuat kita bahwa ternyata memang ajaran yang selama ini mereka ajarkan itu mungkin seperti itu ya. Belum lagi kalau kita tengok ke belakang ya tentang sejarah datangnya para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib yang kemudian mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Itu kan jelas mereka itu para imigran dari Yaman. Itu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Kemudian di Nusantara mereka itu juga bekerja untuk Belanda, membela Belanda, melawan orang-orang pribumi Nusantara yang kala itu tengah gencar-gencarnya melawan Belanda. Jadi bisa digarisbawahi bahwa posisi para imigran dari Yaman yang kemudian disebut dengan gelar Habib itu kan mereka itu berpihaknya itu kepada Belanda. Sementara orang-orang Nusantara yang kala itu dipelopori oleh para keturunan Wali Songo itu jelas-jelas pejuang Nusantara. Mereka itu yang membela bangsa kita, yang membebaskan bangsa kita dari yang namanya penjajahan.